harus melakukan penyesuaian pada level anggaran. Itu poin pertama yang kita laksanakan. Oke teman-teman, kembali lagi dengan aku Iin di vlognya KPU Kabupaten Majalengka. Nah, sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol santai kembali terkait pemilu, politik yang sedang hangat, isu-isu terkini yang lagi marak dibahas di media sosial ataupun di berita. Nah, kebetulan sekarang aku udah bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Pangandaran. Ya. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Pak nih, ada pepatah nih, katanya tak kenal maka tak sayang. Silakan perkenalan dulu Pak. Baik, perkenalkan nama saya Muhtadin. Kebetulan saya menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Pangandaran. Dan hari ini kami beserta rombongan jajaran KPU Kabupaten Pangandaran sedang silaturahmi studi banding nih ke KPU Kabupaten Majalengka. Baik. Jadi emang di sini dari pihak KPU Kabupaten Pangandaran nggak sendirian, banyak beserta rombongannya. Tapi di sini aku bakal nanya dulu terkait pemilu kepada ketua. Ya. Ketua dulu ya. Yang paling awal harus ketua emang. Ya. Terkait pemilu nih, kan menarik banget nih. Kebetulan kemarin Pangandaran tuh udah melaksanakan pilkada di tahun 2020 di tengah Ya. pandemi. Ini suatu hal yang menarik karena emang banyak banget intrik-intriknya juga di berita, media sosial. Nah, kira-kira saya ingin tanya nih Pak, apa sih tantangannya yang dirasakan oleh KPU Kabupaten Pangandaran dalam mengadakan pilkada di tengah pandemi ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih Neng siapa? Iin. Neng Iin ya. Terkait dengan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19, saya tidak akan bicara banyak hal ya, selain yang kemudian kebetulan kami rasakan sendiri sebagai KPU penyelenggara pemilihan di tengah pandemi COVID. Pertama, ada beberapa hal yang menarik yang kemudian menjadi catatan bagi kami KPU Kabupaten Pangandaran selama melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Pertama, bahwa melaksanakan pilkada di tengah pandemi ini, kita pertama harus melakukan penyesuaian pada level anggaran. Itu poin pertama yang kita laksanakan, bahwa desain penyelenggaraan pemilihan di tengah pandemi COVID ada 3 hal yang perlu kami jelaskan setidak-tidaknya. Pertama adalah aspek konstitusionalitas, yaitu menyangkut soal bagaimana ketentuan hukum, bagaimana regulasi pelaksanaan penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi. Karena pilkada dilaksanakan di tengah pandemi ini banyak publik, banyak pihak, masyarakat, kalangan pemerhati, kalangan lembaga NGO yang fokus terhadap kepemilihan memberikan komentar, kenapa kok terkesan dipaksakan begitu. Maka kemudian kami KPU Kabupaten Pangandaran menjadi penting, yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana kita memastikan bahwa konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi ini betul-betul tidak bertentangan dengan undang-undang. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melakukan tata kelola penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi dengan istilah kita rekayasa tahapan. Apa maksudnya? Bagaimana kemudian pilkada yang dilaksanakan di tengah kondisi yang normal kemudian harus dikonsolidasi, harus dilogikakan, dilaksanakan di tengah pandemi COVID, maka tentu berdampak pada refocusing anggaran. Bagaimana ketika kita RKB awal persiapan pilkada kita dilaksanakan di waktu normal begitu, tiba-tiba ada pandemi, maka tahapannya kita tahapan pada saat pelaksanaan pemutakhiran data pemilih kita desainnya rubah, karena di situ ada pemenuhan terhadap protokol kesehatan. Pada saat kampanye berubah, pada saat kampanye metodenya berubah, pada saat kegiatan pemilihan sekalipun berubah. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi adalah adanya penetapan ataupun kelengkapan terhadap protokol kesehatan. Jadi
setiap proses tahapan penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi ini, tahapan-tahapan yang dilaksanakan selama menjalankan tahapan pilkada dilengkapi dengan protokol kesehatan secara ketat. Jadi 3 poin: pertama konstitusionalitas, yang kedua rekayasa tahapan, yang ketiga protokol kesehatan. Begitu. Baik Pak, terima kasih. Saya penasaran nih Pak, kira-kira dari 3 hal tersebut, hal apa sih yang paling mencolok, yang benar-benar sulit tantangannya untuk KPU Kabupaten Pangandaran? Sebetulnya satu hal ya yang paling dianggap debatable, katakan seperti itu, adalah terkait protokol kesehatan. Kenapa? Bagaimana kemudian protokol kesehatan di hari H pelaksanaan, yaitu di hari H pencoblosan, bagaimana desain jawaban, keresahan, kemudian harapan publik, bahkan publik meragukan terkait dengan partisipasi masyarakat. Di tengah wabah pandemi COVID-19, seluruh masyarakat dunia mendorong supaya membatasi kerumunan, supaya ada pembatasan jarak dalam sebuah pertemuan misalnya. Tetapi kita, penyelenggara pemilihan, malah harus mengundang pemilih untuk datang ke TPS. Maka kemudian pelaksanaan protokol kesehatan menjadi sebuah tantangan. Maka kita yakinkan kepada publik, pada saat kita melaksanakan pencoblosan hari H, kita yakinkan ada 12 kebiasaan baru sesuai dengan ketentuan PKPU 13 tentang pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Bagaimana dimulai dengan pembatasan jumlah pemilih per TPS, yang pilkada standar 800 jumlah pemilih, kemudian pilkada di tengah pandemi menjadi 500, agar kemudian terjadi pembatasan jarak begitu. Kemudian juga adanya pemakaian hand sanitizer, disediakan alat cuci tangan, kemudian masker, diwajibkan memakai masker, dan kita sediakan. Poinnya adalah kita sediakan seluruh protokol kesehatan di TPS, maka akan berdampak pada logika anggaran yang kita siapkan untuk kelengkapan di TPS. Begitu. Baik, oke, menarik. Nah, kira-kira nih Pak, tingkat partisipasi masyarakat di Pangandaran sendiri naik atau rendah? Karena kan sekarang pandemi kemarin, banyak orang juga yang bilang, saya nggak mau nih buat nyoblos atau ikut pilkada karena takut terkena penyebaran virus COVID-19. Ya, ini betul sekali, terima kasih. Jadi tantangan lain lah ya melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Di satu sisi kita menjaga kedaulatan rakyat, bagaimana hak konstitusi masyarakat warga Pangandaran tetap terjaga. Tetapi di sisi lain kesehatan masyarakat menjadi penting, juga harus diselamatkan. Maka ragu masyarakat tentang partisipasi. Tapi kita jawab, target nasional pilkada tahun 2020 adalah 77,5%, dan KPU Kabupaten Pangandaran membuktikan partisipasi kita 83,88%. Dari pilkada 2015 kita naik 6%, dan ini meyakinkan kepada publik bahwa bagaimana kita menjaga kedaulatan rakyat tetapi kesehatan masyarakat juga kita jaga, yaitu dengan dilengkapi, diketatkan adanya protokol kesehatan tadi. Gitu. Oke, terakhir nih Pak, untuk evaluasinya sendiri, karena memang kemarin pilkada juga diadakan ketika pandemi. Nah, kira-kira apa sih evaluasi yang paling mencolok yang didapatkan dari KPU Pangandaran terhadap pilkada yang kemarin diselenggarakan tahun 2020? Ya, menjadi catatan evaluasi sekaligus juga catatan bagi kabupaten kota, atau semacam menjadi literasi ke depan, bagaimana ketika sebuah kabupaten kota akan melaksanakan pemilihan dan itu dilaksanakan tengah pandemi. Apa? Yang pertama adalah terkait persoalan persiapan anggaran. Paling penting itu. Paling penting, karena kalau nggak ada duit kita nggak bisa melaksanakan pilkada, kira-kira begitu. Nah, kemudian ada tingkat kerumitan yang berbeda. Ketika muncul persoalan tahapan normal, maka muncul tahapan fasilitasi terhadap protokol kesehatan. Nah, itu ya problem terkait bagaimana anggaran. Kemudian yang kedua, regulasi. Banyak ruang ataupun masih ada ruang yang kemudian harus dilakukan semacam strategi kolaborasi strategis dengan para pihak pemangku kepentingan, baik unsur pelaksana dalam hal ini peserta atau juga unsur stakeholder, untuk memastikan ada
kesamaan pemahaman terkait dengan regulasi pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Karena ada ruang misalnya pada saat kampanye. Pengaturan kampanye PKPU tentang kampanye akan mengatur berbeda dengan pelaksanaan kampanye di tengah pandemi dari sisi jumlah kepesertaan, metode, jenis, dan kegiatan yang dilaksanakan pada masa kampanye. Jadi persoalan anggaran ini saya kira menjadi catatan yang paling utama untuk kami pesankan terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Saya kira itu. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Berikut tadi ngobrol-ngobrol santai saya bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Pangandaran. Oh iya Pak, boleh bilang sepatah dua patah kata nih, kan sekarang sedang kunjungan ke gedung baru KPU Kabupaten Majalengka. Nah, kira-kira apa nih yang baru atau ada hal yang mengesankan di sini? Silakan Pak. Baik, teman-teman pemilih di Majalengka dan juga masyarakat Majalengka, kami KPU Kabupaten Pangandaran sangat berterima kasih dan juga mengapresiasi ini prestasi yang sangat luar biasa yang inovasi dilakukan oleh KPU Kabupaten Majalengka dengan punya kantor yang sangat megah, sangat luar biasa, sangat representatif untuk kemudian bagaimana KPU berdiri megah sebagai sebuah penyelenggara yang mandiri, kokoh, memiliki integritas baik ke depan. Dengan wujud nyata secara fisik, KPU Majalengka sudah memiliki kantor yang sangat luar biasa. Kami disambut oleh para pimpinan, ketua, dan jajaran komisioner dengan sangat ramah, dengan para unsur sekretariat, terutama Teteh yang cantik ini, ramah, kemudian memberikan senyuman, memberikan betul-betul merepresentasikan KPU Majalengka melayani. Nah, saya kira ini kebanggaan bagi seluruh masyarakat Majalengka. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali. Mungkin kita kunjungan kerja ke Pangandaran nanti. Cocok gitu. Oke, sekian tadi obrolan santai aku bersama dengan Komisioner KPU Kabupaten Pangandaran. Terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa untuk selalu tonton KPU Kabupaten Majalengka. See you. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel KPU Kabupaten Majalengka. Dan jangan lupa juga untuk terus ikuti dan follow media sosial KPU Kabupaten Majalengka. Sampai jumpa.